murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Inggris pada buku Think Globally, Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Nah, kali ini Ibu akan bahas materi semester 2 yaitu Sangkuriang yang merupakan chapter 7. Nah, ini adalah video part satunya ya. So, murid Ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started! Murid Ibu, sekarang kita buka buku halaman 131. Kita baca dulu ya perintahnya. Chapter 7, Sangkuriang. We will learn to listen to a folk tale, to read a folk tale for myself, to read a folk tale to other people, and to get a moral lesson from a folk tale. Kita akan belajar mendengarkan cerita rakyat, membaca cerita rakyat untuk diri kita sendiri, membaca cerita rakyat untuk orang lain, dan mendapatkan nilai atau pesan moral yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Baik murid Ibu, sekarang kita masuk ke halaman 132. Alright, sudah siap dengan bukunya? Kita baca sama-sama ya. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. We will listen to our teacher reading a folktale from West Java. The title is Sangkuriang. Kita akan mendengarkan guru kita membacakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Judulnya adalah Sangkuriang. Here what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reading the folk tale. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membacakan cerita rakyat. During the time, you will answer some question about the story. Sepanjang waktu atau ketika guru membacakan cerita, begitu maksudnya ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari cerita tersebut. Thus, kemudian, one of us will write the complete story on the board. Satu dari teman kita akan melengkapi cerita yang ada di papan tulis. The rest of us will write the story on a piece of paper. Nah, the rest maksudnya, sisanya atau masing-masing kita akan menuliskan cerita di dalam selembar kertas. Finally, terakhir, we will ask and answer question about the story. Kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cerita rakyat tersebut. Oke, story ya, ceritanya ya. Kita lanjut. We will use a dictionary. Kita akan gunakan kamus. We will make sure we know the meaning of every words in the folktale. Kita yakinkan kita bisa mengetahui makna masing-masing kata di dalam cerita rakyat tersebut. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja kata-katanya atau menuliskannya dengan benar dengan punctuation yang benar. Punctuation adalah tanda baca yang benar. While we are writing, sambil menulis, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata tersebut dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Nah, jika ada masalah, ayo datang aja ke guru untuk bertanya. Nah, begitu. Okay. Alright, my student. Sebelum Ibu membacakan cerita tentang Sangkuriang, kita buka dulu buku halaman 132 ya. Karena di halaman 132 ada pertanyaan yang harus kamu jawab sambil Ibu membacakan cerita Sangkuriang. Apakah itu? Ini dia. Nah, kita baca dulu perintahnya. Observing and asking question, mengamati dan bertanya. We will discuss what we can learn from Sangkuriang. Kita akan mendiskusikan apa yang bisa kita pelajari dari Sangkuriang. Here are what we will do. First, we will read the question carefully. Second, we will find the answer from the story in our notebook. Then, we will answer the question orally. We can ask our teacher question too. Nah,
berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca pertanyaan dengan hati-hati. Kedua, kita akan menemukan jawaban dari cerita di dalam buku catatan kita. Oke, kemudian kita akan menjawab pertanyaan secara oral atau lisan, langsung lisan ya. Kemudian kita bisa bertanya atau bertanya kepada guru kita. Nah, kamu bisa memberikan pertanyaan kepada guru gitu. We will use a dictionary. We will make sure we know the meaning of every words in the folktale. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Sama ya, kita gunakan kamus. Kita akan meyakinkan, make sure untuk membuat kita yakin makna dari setiap kata yang ada di cerita. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca yang tepat, dan kita akan menyebutkan kata dengan jelas, benar dan lantang, jelas dan tepat. Oke, mana pertanyaannya? Ini dia. Oke, so sudah bisa lihat ya di halaman 133 ada pertanyaan. Nah, who was Dayang Sumbi? Describe her. Siapa Dayang Sumbi? Jelaskan. Nah, oke, sudah nampak ada 12 pertanyaan. Kita masuk dulu ke cerita. Ibu akan bacakan cerita Sangkuriang. Here we go. Alright, my student, here is the story about Sangkuriang. Ibu bacakan and then you listen it carefully because you have to find the answer from your book ya. Temukan jawaban dari pertanyaan di buku-buku kamu. Here we go. Ibu baca satu paragraf dan akan ibu terjemahkan. Once upon a time, in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving clothes, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She shouted out, "Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." Oke, kita terjemahkan ya. Pada suatu hari di Jawa Barat, Indonesia, hiduplah seorang putri namanya Dayang Sumbi. Dia cantik dan baik hati. Hobinya adalah menenun pakaian. Tapi kadang-kadang dia begitu sangat malas. Suatu hari, alat tenunnya jatuh. Tapi dia begitu malas untuk mengambil alat tenun tersebut dengan dirinya sendiri, atau dia sendiri malas mengambil alat tenun tersebut. Seperti itulah ya. Jadi it ini adalah tool, weaving tool ya. Dia shouted, berteriak. Adakah seseorang membantuku untuk mengambil alat tersebut? Jika kamu perempuan, saya akan menjadikan kamu saudara perempuan saya. Jika kamu laki-laki, saya akan menikahimu. Oke, kita lanjut ceritanya. A male creature came, but it was a dog. His name was Tamang. He happily brought the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times, Tumang could turn back to be a normal man. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy.
He always played with his very loyal dog, Tumang. He did not know that he was actually his father because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sangkuriang liked to hunt it in the woods, of course with Tumang. Oke, di sini ada tinggal e-nya ya, bukan hid tapi hide. H-I-D-E, H-I-D-E. Oke. Ibu terjemahkan. Pejantan datang. Seorang pejantan atau ciptaan yang jantan gitu ya datang. Tapi itu seekor anjing. Namanya Tumang. Dia dengan senang membawa alat itu kepadanya. Ya, ini adalah sang Dayang Sumbi tadi ya. Dayang Sumbi begitu terkejut, tapi dia tetap kept their promise, artinya dia tetap menepati janjinya. Dayang Sumbi atau dia menikah dengan anjing. Tumang sebenarnya seorang laki-laki yang sudah dikutuk, has been cursed oleh witch, ini artinya seorang penyihir ya, untuk menjadi seekor anjing. Tapi pada satu waktu Tumang bisa kembali menjadi laki-laki normal. Their only son di sini artinya anak si Tumang dengan si Dayang Sumbi. Jadi their itu mengacu ke orang tuanya. Mereka hanya punya, maksudnya dia segera punya anak gitu ya. Namanya Sangkuriang yang dilahirkan atau baru saja dilahirkan. Dan he di sini ada Sangkuriang, dan Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gagah dan sehat atau laki-laki yang gagah dan sehat. Dia selalu bermain dengan anjingnya yang loyal, yang patuh. Dia sini Sangkuriang bermain dengan anjingnya. Anjing tadi siapa? Si Tumang. Yes, Tumang. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah ayahnya. Jadi si Sangkuriang tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Karena Dayang Sumbi, ingat ini pakai E ya, menyembunyikan atau menutupi rahasia dari si Sangkuriang. Jadi him ini mengacu kepada Sangkuriang. Sangkuriang suka berburu di hutan. Jadi wood di sini, woods ini artinya hutan ya. Tentunya bersama Tumang. Oke. Right, kita lanjut ceritanya. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's herd. But after hunting for several days, he could not find any deer in the woods. He did not want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's herd. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he brought his herd home and gave it to Dayang Sumbi. Kita terjemahkan lagi ya. Satu hari Dayang Sumbi memintanya, nya adalah si Sangkuriang, untuk membawa pulang hati atau jantung dari rusa. Tetapi setelah berburu beberapa hari, dia tidak bisa menemukan rusa di hutan. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya dan berpikir keras bagaimana membawa pulang hati rusa, sebuah hati rusa. Suddenly, tiba-tiba dia memiliki ide yang buruk. He killed Tumang. Dia membunuh Tumang. Kemudian dia membawa jantung Tumang, jantungnya ini jantung Tumang ya, pulang dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Oke, kita lanjut ceritanya.
Sang Kuryang, ini tulisannya juga salah ya, ada A yang kurang. Sang Kuryang could not cheat her. She knew it was to amongst her. So she got very angry and hit Sang Kuryang's forehead with a piece of wood and told him to leave. With a bad wound on his forehead, Sang Kuryang left the village. Sang Kuryang tidak bisa membohonginya. Atau bisa juga artinya curang ya. Dia di sini adalah Dayang Sumbi. Dia mengetahuinya bahwa itu adalah hati dari Tumang atau jantung si Tumang. Jadi dia sangat marah dan memukul dahi dari Sang Kuryang dengan sebongkah atau sebilah kayu yang memintanya untuk berangkat atau pergi. Dengan adanya bekas yang buruk di keningnya, Sang Kuryang meninggalkan kampung. Oke, kita lanjut. Many years later, Sang Kuryang grew up to be a powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got because she had been granted eternal youth by the gods. Sang Kuryang did not know that she was his mother. So, he came to her and proposed to marry her. Oke, kita terjemahkan. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi laki-laki yang kuat. Satu hari dia kembali ke kampungnya. Dia bertemu seorang wanita muda yang cantik di sana. Dia jatuh cinta dengannya pada pandangan pertama. Itu ternyata Dayang Sumbi. Dia tidak pernah tua karena dia sudah digaransi awet mudanya oleh pencipta. Sang Kuryang tidak tahu bahwa dia adalah ibunya. Jadi dia datang kepadanya dan melamar untuk menikahinya. Atau melamar si Sang Kuryang. Sang Kuryang, Dayang Sumbi. Alright, kita lanjut ceritanya. Oke, 2 paragraf terakhir. When he walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She showed the scar in Sang Kuryang's forehead. And soon she knew that he was her son, who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he did not believe her. She did not want to break his heart. So she accepted his proposal, but gave him an impossible things to do. Impossible things to do. She wanted him to build a lake and a boat in just one night. Kita terjemahkan lagi. Ketika dia mendekatinya, he di sini adalah Sang Kuryang mendekati ibunya, Dayang Sumbi terkejut. Dia melihat bekas luka di kening Sang Kuryang. Dan segera dia tahu bahwa dia adalah anaknya. Dia di sini adalah Sang Kuryang yang pergi darinya beberapa tahun yang lalu. Atau bukan beberapa, sudah lama sekali ya. Long time ago itu beberapa lama tahun yang lalu gitu. Dia mengatakan padanya
Artinya Dayang Sumbi mengatakan kepada Sang Kuryang kebenaran tersebut dan mencoba keras menjelaskannya kepadanya. Nya adalah di sini Sang Kuryang. Tapi Sang Kuryang tidak percaya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tidak ingin menghancurkan hati Sang Kuryang. Jadi, dia menerima proposal dari Sang Kuryang atau lamaran Sang Kuryang. Tapi dia memberikannya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, impossible. Dayang Sumbi ingin Sang Kuryang untuk membangun danau dan sebuah kapal hanya dalam 1 malam. Oke. Sang Kuryang agreed because he knew that he could make it with the help of his genies. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fail him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the woods in the east, and the light made all the cooks crow. Thinking that the night would be over soon, the genies ran fast and left Sang Kuryang before the boat was finished. Sang Kuryang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain and it is now known as Mount Tangkuban Perahu. Oke, kita terjemahkan yang terakhir ini ya. Sang Kuryang setuju karena dia tahu bahwa dia bisa membuatnya dengan bantuan jin-jinnya. By midnight, menjelang tengah malam, dia menyelesaikan danau dan kemudian memulai membuat perahu. Dayang Sumbi berpikir keras untuk membuat cara atau menemukan cara agar dia gagal. Sebelum menjelang subuh ya, dawn itu matahari mau terbit gitu. Dia meminta orang-orang di kampung untuk membakar hutan di sebelah timur dan cahaya membuat semua ayam berkokok. Sadar bahwa malam mungkin akan segera berakhir, para jin-jin lari tunggang langgang dan meninggalkan Sang Kuryang sebelum kapal diselesaikan atau selesai dibuat. Sang Kuryang menyadari bahwa Dayang Sumbi sudah curang kepadanya. Dia sangat marah dan menendang kapal sampai terbalik. Nah, dengan bertahap atau berangsur-angsur menjadi sebuah gunung dan gunung ini gunung ya, sekarang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Jadi, gara-gara ditendang, kapalnya terbalik dan menjadi sebuah perahu. Oke, itulah inti dari cerita Sang Kuryang. Gimana murid ibu? Sudah paham dengan cerita Sang Kuryang? Oke, sekarang kita masuk ke halaman pada buku kamu ya. Oke, murid ibu, kembali ke halaman buku kamu 133. Tadi ibu udah bacakan perintahnya ya. Sekarang kita temukan jawabannya. Who was Dayang Sumbi? Describe her. Siapa Dayang Sumbi? Jelaskan. Nah, ini dia. Oke, Dayang Sumbi was beautiful and kind-hearted person. Nah, bisa ditambah ya. Atau she was a beautiful and kind-hearted woman. Oke, bisa seperti itu. Alright, question number 2. Who was Tumang?
Why did Dayang Sumbi marry him? Nah, siapa Tumang dan mengapa Dayang Sumbi mau menikahinya? Ini dia. Kita cari. Tumang is a male creature Tumang is or was a duck. Nah, ini jawabannya. Tumang was a duck. Kemudian kenapa Dayang Sumbi mau menikahinya? Nah, jawabannya di sini karena Dayang Sumbi kept her promise, ya. Dayang Sumbi kept her promise to marry Tumang. Pernyataannya adalah, if you are a male, I will marry you. So Dayang Sumbi kept her promise because Dayang Sumbi ever said about his statement, the person who can take the tool of waving tool, Tumang will marry that person if the person is a male. So Dayang Sumbi kept her promise. Oke, kamu bikin kesimpulan sendiri. Kira-kira apa kesimpulannya? Yes, Dayang Sumbi kept promise to get married with a person who take a waving tool. Oke, good. Kita masuk yang ketiga. Was Tumang a human being or a dog? Jawabannya tadi a male creature. It was a dog, so a male dog. Kalau begitu, no. Dia bukanlah seorang manusia. Human being itu manusia, tetapi seekor anjing. So, was Tumang a home? Oke, Tumang kita bisa jawab seperti ini, karena ini pilihan ya. Tumang is a dog, not a human being. Oh, sorry. Kita kembali. Tadi ceritanya dia bisa menjadi, maaf ya, a man who has been cursed by a witch, oleh penyihir, but at certain times Tumang could turn back to be a normal man. Nah, jadi kalau begitu jawabannya yes. Tumang is a human being and also a dog. Tergantung situasinya. Kalau dia kadang dia bisa jadi manusia karena dia dikutuk ya. Oke, berikutnya. What did Sengkuriang know about Tumang? Ibu tandai dulu. From the story we can find that apa yang hanya Sengkuriang tahu. So, Sengkuriang hanya tahu bahwa Tumang adalah a very loyal dog. Yang selalu bermain dengan dia, which always play with him ya, him to Tumang. Jadi a very loyal dog. Now number 5. One day Sengkuriang killed Tumang. Satu hari Sengkuriang membunuh Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Why did he kill him? Nah, kita tandai lagi. Apakah dia membunuh karena dia anak yang buruk terhadap seorang ayahnya? Saya menjawab no. Why did he kill him? Kenapa dia membunuh si Tumang? Nah, kenapa Tumang bukan anak yang buruk? Karena dia nggak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Ya, jadi kenapa si Sengkuriang membunuhnya? Karena dia tidak ingin menyakiti hati ibunya. Mana tadi ya? Wait a minute. Here we go. He did not want to disappoint his mother. Ini harusnya disappointed ya. Disappoint his mother and was thinking how to bring home a deer's herd. Nah, jadi Tumang dibunuh oleh Sengkuriang karena tidak ingin mengecewakan ibunya, karena ibunya ingin meminta siapa namanya tadi ini Sengkuriang untuk membawa hati atau jantung dari deer. Nah, jadi karena nggak tahu ya dibunuh. If you were Dayang Sumbi, would you tell Sengkuriang the truth
Or would you keep the secret from him? Explain your answer. Nah, ini beragam pasti jawabannya. Jika kamu Dayang Sumbi, apakah kamu akan menceritakan kepada Sang Kuryang kebenaran atau kamu hanya tetap menyimpan rahasianya? Jelaskan jawaban. Nah, kalau ibu jawabnya, yes, I would tell the truth to Sang Kuryang that Tumang is Sang Kuryang's father, because lying is not a bad it's not a bad things, karena berbohong itu hal yang sangat tidak boleh, and also it can give a bad impact. Nah, pasti akan memberikan impact yang buruk. Okay, that's my answer. And you answer? Just write down. What happened to Sang Kuryang after he killed Tumang? Apa yang terjadi kepada Sang Kuryang setelah dia membunuh Tumang? Nah, tadi dibilangnya bahwa si ibunya marah, right? Oke, mana dia? Ini dia. She got very angry and hit Sang Kuryang's forehead with a piece of wood and told him to leave. Nah, jadi ibunya sangat marah, memukul Sang Kuryang atau jidat Sang Kuryang dengan sebongkah kayu dan menyuruhnya berangkat atau pergi dari rumah, dari kampung. Left, karena Sang Kuryang left the village. Village. Okay. And when Sang Kuryang was Dayang Sumbi, when Sang Kuryang showed Dayang Sumbi, he proposed to marry her. Was he a bad son to his mother? Why did he want to marry her? Okay. Menurut kamu apa jawabannya nih? Ketika Sang Kuryang melihat Dayang Sumbi, dia melamar untuk menikahinya. Apakah dia seorang anak yang buruk terhadap ibunya? Kalau iya, jawabnya mengapa dia ingin menikahinya. Oke. Kalau menurut saya, ya, dia merupakan anak yang buruk. Kenapa? Karena Dayang Sumbi sudah menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa Dayang Sumbi adalah ibu dari Sang Kuryang, right? So because Dayang Sumbi has explained to Sang Kuryang that Sang Kuryang is her sons with dengan adanya scar, mana tadi ya? Karena ada Sang Kuryang sudah melihat the scar in Sang Kuryang's forehead. Nah, itu sebagai bukti bahwa itu anaknya. Tapi mengapa dia ingin menikahinya? Karena menurut Dayang, karena Sang Kuryang tidak mengetahui that she was his mother. Jadi dia bersikukuh menikahinya. Dan satu lagi, Sang Kuryang fall in love for the first sight because Dayang Sumbi is a beautiful young woman. Oke, itu jawabannya. Next, why did Dayang Sumbi ask Sang Kuryang to build a lake and a boat in one night? Kenapa Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang membuatkan danau dan sebuah kapal dalam satu malam? Alasannya karena di sini tadi ya, kita kembali ke sini. Intinya she did not want to break his heart, so she accepted a proposal but give him an impossible things to do. Nah, jadi karena nggak mau melukai hati anaknya, karena dia sayang sekali, dia terima proposalnya tapi dengan memberikan syarat yang tidak mungkin dilakukan. Intinya sebenarnya dia tidak ingin menikahi anaknya sendiri. Nah, itulah makanya dia nyuruh si Tumang lagi deh, Sang Kuryang membangun atau membuatkan a lake and a boat dalam satu malam. Lanjut. Why could not Sang Kuryang finish the boats? Nah, mengapa Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan boat? Alasannya di sini tadi. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to follow him. Apa usaha si Dayang Sumbi? She asked the people in the village to burn the woods in the east and the light met all the cook's crew. The cook's crew ya. Jadi dia minta orang-orang di kampung untuk membakar hutan di sebelah timur dan ada cahaya yang membuat ayam berkokok sehingga tidak
bisa menyelesaikan kapal karena si Jenny run fast ya, karena ini malamnya mau berakhir menurut si Jenny. Okay, how did the boat get upside down? Nah, bagaimana kapal atau boat itu menjadi terbalik? Nah, caranya sang kuria kick the boat. Nah, sehingga dia terbalik menjadi berangsur-angsur menjadi a mountain. Jadi dia kick ya, tendang. Oke, the last ini adalah nilai moral yang harus ada di dalam cerita atau moral value atau moral lesson ya. Kita baca. What have we learned from the story? Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Ini kan ceritanya hanya cerita dongeng-dongeng Melaka gitu ya, yang dari Jawa Barat. Pilih yang mana, ayo. You must not kill your parents. Kamu tidak harus membunuh orang tuamu. You must not marry your mother. Kamu tidak harus menikahi orang tuamu. You should not hide the truth. Kamu tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan, jadi belibet gini bahasa Indonesianya. You should accept the truth that you will get old. Kamu seharusnya menerima kebenaran bahwa kamu akan menjadi tua. Mana? Kalau ibu pilih yang C kali ya. Karena kita nggak boleh menyembunyikan kebenaran. Kalau kita sembunyikan, fatal akibatnya. Hal yang kecil bisa jadi besar. Nah, inilah moral lessons. Jadi, walaupun ini folk tale, kamu harus ambil sisi positifnya atau nilai positif dari cerita ini, bahwa kalau kamu berbohong, banyak efek yang terjadi. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai tentunya. So, murid ibu, sekian dulu penjelasan untuk materi sampai halaman 133 pada buku Bahasa Inggris kelas 9 yang berjudul Think Globally, Act Locally, di mana materi kita masih sekitar Folktale dengan judul Sengkeriang chapter 7. Nah, untuk video pembelajaran berikutnya masih di chapter 7. Dan tunggu video ibu selanjutnya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar di rumah. So, see you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.